Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dan pada pagi yang cerah ini, hari yang cerah ini, saya akan berbicara tentang dasar-dasar menulis. Semua materi ini sudah saya tulis dalam buku saya berjudul Best Practice Humas atau Public Relations Pemerintah dan Bisnis Produksi Prenada Media Jakarta. Jadi mahasiswa saya minta selain mendengarkan video ini juga membaca secara detail buku tersebut. Jadi kalau dalam praktek public relations saya bisa mengatakan bahwa 75% kegiatan komunikasi seorang praktisi public relations adalah menulis. Jadi dalam situasi normal sehari-hari, kegiatan terbesar atau komunikasi terbanyak dari seorang praktisi PR adalah menulis. Tapi dalam situasi krisis, seorang praktisi PR atau praktisi humas itu seringkali dihadapkan pada kondisi dia harus banyak berbicara atau oral presentation atau oral interview, karena pada saat krisis terjadi scrutiny, yakni banyak sekali wartawan atau pers atau media yang rame-rame datang ke praktisi humas untuk bertanya what's going on terkait dengan crisis situation. Nah, saudara-saudara, kembali ke persoalan menulis. Menulis itu bukan bakat, tetapi menulis adalah perpaduan antara belajar tentang menulis dan belajar menulis. Seorang praktisi public relations jika berada pada level manager, mungkin kesempatan untuk menulis tidak terlalu besar karena dia pada level policy, pada level planning, bukan eksekusi, bukan hal yang teknis, Tetapi bagi praktisi public relations di luar manajer, tentu dasar-dasar penulisan adalah hal yang paling urgent untuk dikuasai. Saudara-saudara, kembali kepada bahwa menulis adalah perpaduan antara belajar menulis dan belajar tentang menulis. Belajar tentang menulis adalah situasi ketika kita harus memahami ilmu atau teori tentang cara menulis. Dan belajar menulis adalah langsung praktek, langsung eksekusi ilmu tersebut dalam kegiatan menulis. Jadi menulis itu bukan bakat, tetapi perpaduan antara pikiran, pikiran dengan tangan. Nah ini pikiran itu artinya ilmu tentang menulis dan tangan adalah praktek menulis. Jadi pikiran adalah wawasan, adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang praktisi public relations. Dan tentu saja seperti yang pernah saya sampaikan, seorang praktisi humas atau public relations atau praktisi manajemen komunikasi harus serba tahu. Harus punya Punya pengetahuan yang luas. Nah, terkait dengan menulis, yang dimaksud pikiran ini harus punya wawasan tentang misalnya karakter organisasi dan publiknya. Anda harus paham tentang kebutuhan karyawan dan kebutuhan media massa. Termasuk juga harus paham tentang visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian juga harus memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini di masyarakat, baik itu sosial, politik, budaya, hukum, termasuk juga isu lingkungan hidup,
Kemudian Anda juga harus tahu teori-teori dasar komunikasi, teori-teori dasar persuasi, yang harus juga mengetahui teori-teori dasar menulis, termasuk penguasaan konsep-konsep komunikasi seperti komunikator, pesan, media, dan kalayak ya. Nah, teori-teori ini misalnya tentang cara-cara menulis untuk media cetak. Anda harus tahu cara-cara menulis untuk radio ya. Tentu saja karena medianya berbeda, maka cara-cara menulisnya ini juga berbeda. Jadi contoh ya, radio itu kan media yang ditujukan untuk telinga ya, untuk telinga. Jadi tulisan ya harus singkat ya, anti detail, karena orang mendengar itu nggak mungkin ya detail, nggak bisa mengulang apa yang sudah didengar lewat radio. Radio yang untuk telinga punya prinsip write the way you talk. Jadi Anda ngomong, kemudian omongan Anda ditulis. Atau ya misalnya Anda punya bahan bacaan ya, silakan dibaca dengan bersuara ya, kemudian Anda tulis ya, kemudian diperbaiki ya sampai telinga Anda enak untuk mendengar. Sementara surat kabar karena ditujukan untuk mata, maka tentunya pesan yang ditulis harus bisa lebih detail ya. Karena apa? Karena hanya membaca, tentu saja membaca ini perlu ya didetailkan, tidak ada visualisasi ya. Sementara untuk televisi karena sifatnya audiovisual ya, memang tidak sedetail surat kabar ya. Karena apa? Karena dibantu dengan tayangan video ya, sehingga daya imajinasi, daya pikir orang sudah dibantu dengan adanya video atau audio visual dari televisi. Nah, itu contoh ya, beda media, beda karakter penulisan. Wawasan yang luas ya tentu sangat dibutuhkan ya oleh seorang praktisi public relations. Nah, saudara, selain tangan, selain juga pikiran ya, menulis juga memerlukan aspek yang ketiga, yakni perasaan. Perasaan ini adalah kemampuan kita mengontrol baik itu keindahan tulisan kita ya, keindahan alur ya yang kita tulis, termasuk juga perasaan ini mencakup dampak ya, mencakup dampak dari tulisan. Jadi kita harus ya menilai, jika tulisan ini saya tulis kemudian saya sebarkan, bagaimana dampaknya pada organisasi. Dalam menulis, humas tentu saja menghasilkan produk tulisan. Secara umum ya, saya bisa membagi produk tulisan seorang praktisi humas itu ke dalam dua kategori besar ya. Yang pertama adalah tulisan yang isinya dapat dikontrol atau controlled information. Apa saja ini yang dimaksud dengan dikontrol? Itu artinya humas memiliki kewenangan ya untuk mengatur, untuk mengelola, untuk mengontrol pesan di dalam tulisan tersebut. Jadi betul-betul kewenangan humas. Yang pertama adalah iklan humas ya, iklan humas ya, termasuk corporate advertising, institutional advertising ya kan, termasuk iklan iklan lowongan pekerjaan ya. Jadi isinya itu bisa dikontrol oleh praktisi humas ya. Kemudian juga majalah dinding ya, atau message board, yakni informasi yang ditulis dan ditempelkan di dinding ya, di tempat-tempat pengumuman ya. Sekarang ini ada online, berarti bisa ditulis di website ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada newsletter. Nah ini ya, newsletter itu penerbitan berkala dari perusahaan tentang aktivitas keseharian dari organisasi atau dari perusahaan ya, termasuk juga
bisa disebarkan secara internal maupun bisa disebarkan secara eksternal. Kemudian ada yang disebut publikasi ringan, yakni publikasi yang disampaikan melalui media-media nirmasa, yakni media yang selain media massa. Kemudian juga profil organisasi, termasuk juga annual report. Nah, ini masuk kategori jenis-jenis tulisan atau produk-produk tulisan yang dapat dikontrol sepenuhnya oleh praktisi public relation, ya. Termasuk juga ada yang disebut website, kemudian naskah pidato, ya. Itu semuanya bisa dikontrol. Kemudian yang kedua, ya, pesan atau produk tulisan yang mengandung isi yang tidak bisa dikontrol oleh para praktisi public relations. Apa saja? Ya, satu bisa disebut di sini adalah press release atau media release, ya. Humas bisa menulis press release, tapi apakah press release itu kemudian dimuat sebagai berita adalah sepenuhnya wewenang dari media, termasuk juga isi press release atau framing, ya, dari press release apakah sama ketika dimuat di dalam bentuk berita oleh media. Jadi media tentu saja memiliki framing atau angle pemberitaan yang mungkin angle pemberitaan itu berbeda dengan angle dari press release. Kemudian juga backgrounders ini juga tidak bisa dikontrol dalam pengertian apakah pesan di dalam backgrounders itu dimuat atau tidak oleh media. Itu sepenuhnya tergantung kepada kebijakan media, ya. Ada pula fact sheet, ya, atau fact sheet, ya. Itu sebenarnya fungsinya sama dengan backgrounders, hanya saja fact sheet ini lebih singkat, ya, lebih singkat informasinya, mengarah langsung to the point, ya, tidak terlalu lebar seperti backgrounders. Backgrounders itu sebenarnya informasi tambahan yang melampiri atau istilahnya itu sebagai lampiran, ya, sebagai lampiran dari press release serta artikel dan editorial di surat kabar. Jadi kalau praktisi PR, ya, menulis tentang sebuah isu, kemudian tulisan itu hendak dipublikasikan di surat kabar atau media, tentu saja sepenuhnya, ya, semua proses pengeditan termasuk juga dimuat tidaknya sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan dari media massa. Demikian yang ingin saya sampaikan pada hari ini, ya. Semuanya yang saya sampaikan ini sudah saya tulis dalam buku saya Best Practice Humas atau Public Relations Pemerintah dan Bisnis. Silakan Anda membacanya, produksi Prenadia Media Jakarta, supaya para mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang apa yang saya pikirkan atau apa yang saya ajarkan di dalam konteks penulisan humas ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.